Hai guys, terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dan juga subscribe, karena channel ini akan membahas hasil-hasil penelitian terkini dari jurnal-jurnal internasional yang bereputasi. Nah, di kesempatan kali ini, yuk kita bahas penelitian tentang learning loss. Apa sih itu learning loss? Learning loss itu sendiri sebenarnya adalah kondisi di mana kamu kehilangan pengetahuan yang seharusnya kamu dapatkan. Contoh nih, di masa pandemi begini pasti banyak dari teman-teman yang belajar dari rumah kan? Pasti ada aja materi yang terlewat dan belum teman-teman pahami. Ada banyak faktor yang mempengaruhi learning loss itu sendiri. Tapi di kesempatan kali ini, kita bakal bahas lebih spesifik tentang learning loss pada vulnerable students atau siswa yang rentan. Nah, berikut ini adalah judul penelitian yang akan kita bahas. Untuk linknya, teman-teman bisa klik link yang ada di description box. Penelitian ini dilakukan di Belanda yang melibatkan 886 siswa dari grade 3 sampai 5 pada sekolah dengan tingkat presentasi siswa rentan yang tinggi. Selama masa pandemi ini, banyak banget sekolah yang tutup untuk mencegah penyebaran corona yang lebih luas. Sebenarnya bukan cuma orang tua, tapi para guru dan juga pemerintah khawatir soal kebijakan penutupan sekolah sementara ini yang berdampak pada proses belajar si anak. Ya, kita tahu dong kalau anak-anak sekolah itu datang dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Nah, ini jadi perhatian serius tentunya, apalagi kalau sampai terjadi potensial delay pada mereka yang dari disadvantaged home. Sebenarnya ya guys, sekolah itu punya peran penting dalam menyeimbangkan latar belakang siswa dengan memberikan kesempatan belajar yang adil. Bahkan, ada beberapa penelitian terdahulu yang berhasil membuktikan kalau sebenarnya kesempatan belajar di sekolah ini memberikan efek netralisir pada perbedaan yang ada pada siswa, dan ini sebenarnya bagus banget buat mereka yang datang dari kalangan siswa disadvantaged home. Nah, sebelum lanjut, yuk kita bahas dulu penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, kalau dilihat dari dimensi jenis kelamin dan usia, pembelajaran jarak jauh ini membutuhkan kemampuan self-regulatory atau kemampuan mengatur diri sendiri yang baik. Nah, hasilnya ternyata siswa dengan usia yang lebih tua lebih baik dalam mencari bantuan, menetapkan tujuan, rencana, memonitor, dan mengatur pembelajaran. Dan anak perempuan cenderung lebih baik dalam memonitor, mengorganisir, menetapkan tujuan dan rencana. Oleh karena itu, dengan penutupan sekolah ini sebenarnya berdampak lebih signifikan pada siswa dengan usia lebih muda dan anak laki-laki. Pada jurnal yang kita bahas kali ini ada 3 dimensi yang dilihat. Pertama, beban sekolah, kedua, sosioekonomik status, dan yang ketiga, skor prestasi siswa. Beban sekolah di sini maksudnya adalah tingkat presentasi siswa yang rentan terhadap penurunan performa pada berbagai kondisi. Nah, jadi sebelum penelitian dilakukan, diukur dulu sekolahnya. Apakah sekolahnya termasuk yang memiliki jumlah siswa yang rentan atau tidak? Hasilnya bisa teman-teman lihat kalau sekolah yang terlibat dalam penelitian ini memiliki tingkat presentasi siswa yang rentan di atas rata-rata nasional Belanda. Berikutnya untuk sosioekonomics. Di sini dilihat juga bahwa siswa yang terlibat berada pada tingkatan di bawah rata-rata nasional juga. Lalu untuk skor prestasi siswa, penelitian ini berfokus pada matematika dan reading comprehension yang diambil pada periode waktu yang berbeda, yaitu Januari-Februari 2018 sebelum pandemik dan Mei-Juni 2020 saat pandemik terjadi. Nah, berikut hasil penelitiannya nih. Rata-rata poin peningkatan siswa sebelum masa pandemi pada pelajaran matematika ada pada 15,44 poin. Sedangkan selama masa penutupan sekolah saat pandemi hanya 8,05 poin. Artinya ada 7,39 poin peningkatan yang tidak tercapai pada pembelajaran di masa pandemi atau rata-rata learning loss yang terjadi selama 2,35 bulan. Ya, dengan kata lain, mereka belajar tapi tidak mendapat pengetahuan semestinya selama 2,35 bulan. Sedangkan untuk yang reading comprehension sebelum pandemik rata-rata poin peningkatan siswa 9,35 dan setelah pandemik hanya 4,65. Artinya ada penurunan sebesar 46,8% dari yang semestinya. Atau dengan kata lain, akumulasi learning loss terjadi selama 2,47 bulan. Sekarang yuk kita bahas detail hasil penelitiannya. Pada hasil pengukuran matematika, siswa yang memiliki usia lebih tua mengalami rate peningkatan yang lebih rendah dibandingkan siswa yang lebih muda. Dan untuk jenis kelamin sendiri, ternyata anak laki-laki lebih terkena dampak dari penutupan sekolah ini. Hal ini ditunjukkan dari hasil rate peningkatan mereka yang selalu di bawah anak perempuan. Nah, sedangkan untuk sosioekonomik tidak mempengaruhi rate peningkatan belajar matematika siswanya, baik sebelum maupun setelah pandemi.
Namun, kalau dilihat dari dimensi beban sekolah, ternyata sekolah dengan jumlah siswa dari disadvantage home mengalami dampak yang lebih besar. Artinya, semakin besar beban sekolah, maka kebijakan penutupan sekolah ini akan semakin mempengaruhi prestasi matematika siswa di sekolahnya. Untuk reading comprehension-nya, ternyata siswa yang lebih tua memiliki rate peningkatan yang jauh lebih baik dibandingkan siswa yang lebih muda. Oh iya, ternyata tidak ada perbedaan sama sekali dalam hal jenis kelamin. Baik siswa laki-laki maupun perempuan memiliki rate peningkatan yang sama, baik sebelum maupun sesudah pandemi. Hal yang sama juga terjadi pada sosioeconomics, tidak ada perbedaan rate peningkatan pada siswa. Dan untuk beban sekolah, hasilnya pun sama dengan matematika, yaitu semakin besar beban sekolah, semakin tinggi dampak terhadap rate peningkatan reading comprehension. Yap, hasil penelitian di atas sebenarnya sudah cukup jelas ya. Kalau selama masa pandemi ini, siswa mengalami kerugian, terutama pada sekolah dengan siswa yang tergolong disadvantage home. Sederhananya, penutupan sekolah yang terjadi selama masa pandemi turut memperburuk ketidaksetaraan dalam pendidikan. Dalam studi lainnya, guru sekolah dasar dari Finlandia pun mengakui bahwa selama pembelajaran jarak jauh yang terjadi, kurang adanya dukungan dari orang tua dalam mendukung pembelajaran yang optimal. Sebenarnya, siswa sendiri berperan penting dalam memaksimalkan proses belajar mereka. Pembelajaran jarak jauh menuntut siswa untuk dapat meregulasi atau mengatur diri mereka sendiri saat belajar. Namun, terkadang kendala yang dihadapi dilaporkan dalam penelitian lainnya ialah kurangnya ruangan yang senyap untuk mendukung siswa dalam berkonsentrasi. Namun, dalam penelitian ini adalah simpulan yang perlu tindak lanjut karena tidak ada aspek self-regulate di dalamnya. Nah, jadi kira-kira gitu guys, penelitian tentang learning loss. Jadi gimana? Apakah teman-teman mengalami learning loss juga selama pandemi ini? Kalau kalian mengalami learning loss juga, kalian bisa ceritakan di kolom komen ya. Atau kalian juga bisa request kita bahas penelitian tentang apa lagi nih. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like dan juga subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya.